Berbagai upaya dilakukan Pemkab Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan atau Dispertabun untuk mendukung dan meningkatkan kemajuan petani di Kabupaten Kediri. Salah satunya Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana secara simbolis menyerahkan bantuan 5 drone pertanian dan beberapa alat pompa air untuk menunjang kegiatan petani. Di area persawahan kawasan Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri pada hari Kamis 27 Juni 2024. Di Kabupaten Kediri memiliki kawasan agropolitan yang sangat potensial di bidang pertanian dan perkebunan. Kawasan tersebut dibagi menjadi 4 wilayah, yakni Pakan Cupung atau Pare, Kandangan, Puncu Kepung, Ngawasondat atau Ngancar, Wates, Plosok Klaten Kandat, Sego Batam atau Semen Grogol Banyaan Tarokan Mojo, serta Palempari, Pare, Plemahan Papar Purwoasri. Dengan adanya teknologi drone untuk pemupukan dan penyemprotan ini, Mas Dito berharap kalangan milenial bisa tertarik untuk ikut mengembangkan salah satu sektor prioritas di Kabupaten Kediri tersebut. Mas Bub senang di Purwoasri ini, bahkan sudah ada teman-teman petani yang sudah punya kesadaran akan tani organik dari tahun 2016. Lalu di sini juga sudah ada KUB atau Koperasi Usaha Bersama, yang mana di KUB tersebut sudah mulai profesional. Selain itu, Mas Bub juga mengajak diskusi langsung dan mendengarkan keluhan para petani. Hampir 17% atau bahkan 17% lebih komoditas yang ada di Kabupaten Kediri ini yang suplai adalah Purwoasri. Jadi mungkin dengan seiring perkembangannya pertumbuhan, mungkin Purwoasri ini saya harap supaya tetap menjadi lumbung pangannya Kabupaten Kediri. Jangan sampai ya bahwa ada satu bandara, ada jalan tol, ada berbagai macam pembangunan yang ada, itu satu hal, tapi jangan sampai malah lahan sawahnya ini habis, nanti komoditas utama kita malah hilang. Ini Poktan dan Gapoktan yang hadir, ada Gapoktan dari Maju 1 Pandansari, ada panjenengan siapa Mbak? Gapoktan Meranggen, Poktan Bumi Sari 2. Poktan Sumber Tani Woromarto. Masa kalau kuruki panennya bagus, harganya juga bagus. Poktan Sumber Makmur Sumberjo. Gapoktan Tugu Asri. Kok panen regane mundhak sambat, kene sambati. Musim tanam kene rabuk, kene sambati meneh. Anek rabuk regane apik, alate kurang kene yo paite meneh. Alhamdulillah untuk Kecamatan Purwoasri subsidi pupuk tahun 2024 kuota urea yang semula hanya 21.175 ton sekarang menjadi 36.207 ton, naik 71%. Lalu yang berikutnya NPK. Ini kita saya jadikan bertahan apa betul? Kalau kita jenengan boten betah yang boten nopo-nopo. Kuota NPK menika yang dulu 19.042 ton, sekarang naik cukup signifikan menjadi 40.698 ton. Jadi untuk urea ada kenaikan 71%, untuk NPK ada kenaikan 113%. Khusus Purwoasri kuota urea tambah lagi 906 ton dan NPK-nya akan kita tambah lagi 827 ton. Jadi semoga nggak ada kekurangan ya. Ada yang kurang nggak kira-kira? Yang pertama adalah rabu bibi. Yang kedua adalah kebutuhan alat. Yang ketiga adalah harga pasca
panen. Itu selalu tiga itu yang menjadi problematika di teman-teman kelompok tani yang ada di seluruh Kabupaten Kediri. Tapi yang paling mendasar dulu, kekurangan pupuk, persoalan pupuk ini perlahan-lahan komunikasi intens dengan Kementerian Pertanian kita tuntaskan dulu, setelah itu kita nanti lanjut persoalan kebutuhan alat dan berikutnya harga pasca panen. Monggo, saya dalam pertemuan lebih senang berbicara dua arah, jenengan menyampaikan keluhan, jenengan menyampaikan apa persoalan jenengan nopo, kira-kira apa yang jenengan butuhkan, itu saya lebih suka dibandingkan saya ngomong panjang lebar. Saya persilakan kepada panjenengan semua untuk menyampaikan keluh kesah, problemnya apa di sektor pertanian. Kalau kita cekap-katan, monggo, kalau nyumanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di Purwasri itu ada usaha KUB. Jadi Purwasri itu satu-satunya kecamatan yang mempunyai KUB, namanya kelompok usaha bersama Mas Bu. Mereka sudah mempunyai dana lebih dari 100 juta, itu mandiri. Jadi sahamnya dari Bapak Ibu Dinas Pertanian, Bapak Ibu PPL, Bapak Ibu Poktan dan Gapotan se-Kecamatan Purwasri, bahkan ada yang dari Pelemahan. Yang Pelemahan adalah dedengkotnya organik masuk Pak Agus Pujianto, Pak Agus Puji Pak Agus, matur suwun Pak Agus. Niku saya sangat berterima kasih Mas Bupati, mengapa petani di Kecamatan Purwasri sudah merasa diperhatikan dalam arti dari segi teknologi pertaniannya. Terbukti banyak sekali bantuan, baik itu dari kabupaten, dari provinsi maupun pusat yang disusahakan oleh Mas Bupati ini sangat-sangat bermanfaat di wilayah Kecamatan Purwasri. Yang terbukti misalkan sudah banyak lotari yang masuk Kecamatan Purwasri, yang banyak kombi sudah masuk Kecamatan Purwasri. Yang terakhir teknologi yang sangat mutakhir bagi petani yang belum tahu ini drone, Mas Bu. Alhamdulillah Purwasri mendapat 5 drone. Walaupun yang sudah terrealisasi memang di Kabupaten saya, yang 4 belum, Mas Bu, tapi dalam proses OTW istilahnya. Niku tidak semua petani tahu Mas Bu masalah drone ini. Nanti kalau Mas Bu yang mengoperasikan malah luar biasa. Jadi tidak semua yang ada di bawah terop ini mengetahui nek helikopter ini kena digawe rabuk, kena digawe nyemprot. Nah, alhamdulillah saya pada waktu Bu Reni, Mas Bu, di desa Sidomulyo, pada waktu penyaringan aspirasi saya mengusulkan untuk Kecamatan Purwasri niku dibantu drone. Sebabnya mereka bicara bahwa drone ini sing duwe nggo Dinas Pertanian kita ndil gitu. Akhirnya kok nyuwun. Ya alhamdulillah ini terrealisasi. Ini sudah terrealisasi walaupun masih di Gapotan Maju 1 Pandansari, yang 4 menyusul. Itu yang perlu saya sampaikan Mas Bud. Semoga Mas Bud setelah nanti misalkan bisa melanjutkan programnya di Kabupaten Kediri, kula nyuwun ojo lali Purwasri ya sering disambangi. Jadi gini Pak Trimo, setelah saya cek
Pertama kalau bicara hasil panen apa dan semuanya, insya Allah kita ini nggak akan kekurangan. Insya Allah kita akan tetap hidup. Insya Allah kalau Tapi yang jadi bahaya, mungkin suatu saat saya sudah tidak di Kediri. Usia 45 tahun ke atas petani di kabupaten itu 86,4%. Usia petani 35 sampai 45 tahun itu sekitar 4 sampai 6%. Sisanya itu 35 tahun ke bawah itu hanya sekitar 8%. Lagi ku sing terus nih Pak Trimo iki sopo? Ya, kalau cuma orangnya 1, 2, 3 tadi ada 18. Sing 18 itu jangan sampai beralih ke pekerjaan yang lainnya. Orang sekarang gini, bapaknya tani, ibunya tani, ndak mau anaknya tani juga. Itu kenapa saya tanya? Kok isinya apa? Gak ada yang perlu nggak ada yang perlu ditutupi, nggak ada yang perlu nggak perlu malu. Karena apa? Petani nggak ada jenengan semua, ya kita semua nggak makan, kan gitu ya. Sedangkan sekarang di Kediri ini tinggal 8% lagi yang usianya 35 tahun ke bawah. Lah, jadi jenengan tolong kalau yang muda-muda jangan digalai nggih Pak Trimo nggih. Jenengan ajari, jenengan tuturi, jenengan dawuhi, ketah ngeten. Kersane mangke 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ada Pak Trimo yang lain di Kecamatan Purwasri. Lalu yang berikutnya Pak Trimo, memang biasanya kalau ada teknologi baru itu biasanya perlu waktu untuk menyesuaikan dan belajar. Orang itu biasanya wah teknologi anyar, aku cilik, aku biasa ngerabuk, biasa nyemprot dewe, gak usah aku gak gelem. Ada yang gitu, ada di daerah-daerah lain ada. Sebenarnya prinsipnya manusia itu kan sederhana. Harus dipaksa dulu untuk belajar teknologi. Setelah terpaksa nanti akan terbiasa. Setelah terbiasa akan bisa. Kalau sudah bisa ya sudah akan menjadi sebuah kebiasaan. Bahwa sekarang jenengan ngeliat drone ini kayak sesuatu yang baru kan gitu kan ya Pak ya. Mungkin nanti kalau kita punya drone banyak itu akan jadi sesuatu yang baru. Tapi kalau sudah jalan 5 tahun, sudah jalan 6 tahun dan 7 tahun dan seterusnya, ya sudah itu akan menjadi hal biasa. Jenengan ngeliat drone ya kayak ngeliat cangkul aja nanti. Sekarang yang berikutnya lagi, harapan Pak Trimo tadi sering-sering saya suruh nyambangi Purwasri untuk ketemu bolo-bolo petani se-Kecamatan Purwasri. Saya monggo nanti kapan diagendakan lagi dengan jumlah petani yang lebih banyak lagi, dengan poktan dan kapoktan yang lebih. Dari KWT-nya ada? Ada berapa KWT-nya? Banyak berjasa terhadap sektor pertanian. Tolong ketuk tular Pak ke teman-teman yang lainnya supaya tetap punya semangat yang sama. Karena dari seluruh hamparan luas lahan di kabupaten, mungkin Purwasri yang sampai dengan hari ini masih belum berkurang lahan untuk sektor pertanian. Beberapa kecamatan sudah mulai terkikis nih Pak. Ngapunten, bagian timur sudah mulai berkurang, bagian barat sungai daerah Banyakan, Taroan, Grogol benar sudah hampir habis. Maka Purwasri hari ini menjadi lumbung pangannya Kabupaten Kediri dan Kediri menjadi lumbung pangan Jawa Timur. Jadi harapan Jawa Timur itu ada di Purwasri. Amin. Monggo, silakan bagi penanya berikutnya yang mau berkeluh kesah saya persilahkan. Monggo. Di sini kami garis bawahi apa yang sudah diucapkan, dilaporkan dengan Bapak Trimo mengenai luas lahan yang ada di Purwasri. Di sini kami mewakili dari teman-teman petani organik Mas Bu. Kami sudah punya paguyuban petani organik sewilayah Kabupaten Kediri Utara, yaitu KUB Panjalu. Ya. Di sini kami sebagai petani yang paling kawaan organik selama tahun 2016 kami sudah menggeluti organik. 2016 hampir 7 tahun lebih sudah digelut organik. Dan selama ini, selama 1 periode ini, alhamdulillah
kami dari petani organik, dari hasil sampai ke pasar pada tahun-tahun ini sudah tidak montang-manting Pak Gub. Saya laporkan pasar sudah jelas mulai hari ini, pasar sudah jelas, harga sudah jelas. Bahkan yang tahun kemarin 2 tahun yang kemarin tuh pasar belum jelas, harga juga belum jelas. Selama teman-teman waktu panen itu numpuk, dari beras organik itu numpuk, karena paguyuban kami belum bisa ngayomi, mengumpulkan teman-temannya hasilnya panen. Selama ada satu periode ini yang dibandingkan dengan BPP Purwasri dan Kepala Dinas dan Mas Bub juga, kami merasa terima kasih. Jadi untuk petani organik agak sudah enggak kempoyongan, sudah tidak sempoyongan untuk menghasilkan beras organik. Dan luasan seperti ini ya Bu, ini selama Purwasri ini sudah hampir 35 hektar. Jadi petani-petani yang non organik sudah bergabung di petani organik. Selama ini makanya dari BPP Purwasri sudah mengumpulkan petani organik dan non organik itu diajak kerjasama untuk bikin kelompok usaha bersama. Yang apa yang sudah diutarakan Pak Timo seperti KUB tadi. Bahkan bukan dari anggota Purwasri juga, non luar kecamatan, bahkan dari Bapak Kepala Dinas juga ikut, Ibu Kepala Dinas juga ikut. Makanya di sini Pak Bu, untuk dana untuk penyaluran beras yang ada di petani itu kan KUB masih belum bisa mencukupi dana anggaran itu. Selama panennya itu bahkan masih kurang untuk menampung hasil padinya para petani organik. Maka pada waktu itu panen itu pengurus dari KUB itu mencari uang talangan untuk mengumpulkan hasil-hasil dari teman-teman organik. Jadi sementara itu untuk dana yang dibilang Pak Trimo 108 juta sekarang mungkin itu tidak mencukupi untuk menampung hasilnya padi organik, beras organik yang ada di Kecamatan Purwasri. Makanya kami di sini mohon untuk Mas Buk, karena dari kepala dinas bahkan semua dari dinas itu sudah ikut saham di situ Pak Bu, sudah ikut saham di KUB itu. Maka dari ini mohon untuk Mas Buk sedianya untuk ikut saham menanam modal di KUB kami Pak Bu. Betul itu, untuk menjangkau biar anggaran dari KUB itu biar lebih besar, lebih kuat. Dimohon untuk Mas Buk, karena itu ada levelnya dari satu saham 500.000. Mungkin dari kepala dinas mungkin ada 20.000, 20 saham, ada yang 10 saham. Itu mungkin kami mohon untuk Mas Buk, untuk satu periode yang akan datang mungkin bisa ikut menanam andil saham di KUB yang ada di Purwasri. Sekarang sudah kekumpul 108 juta. Kekurangannya berapa toh Pak? Idealnya berapa? Kalau memangnya untuk menampung seluruh penghasil dari petani organik itu ya lebih besar Pak. Nominalnya ada 200 juta lebih. 200 juta lebih. Ya, karena sekarang banyak teman-teman yang kasih talangan untuk dana itu. Gitu. Kurang 200 juta lebih. Kurangnya 100 jutaan berarti. 100 jutaan. Baik separuhnya Pak ya. Saya dari duit saya pribadi nanti saya atur gimana Pak Anang. Nanti uangnya 50 juta saya serahkan langsung hari ini. Itu duit pribadi saya Pak, bukan duitnya dinas, bukan duitnya pemerintah kabupaten, duit saya pribadi. Nanti 50 juta saya serahkan, itu berarti dihitung 50 juta dibagi 500.000 berapa? Siap. 100 andil ya. Ya, tak tambahin 100 andil dari saya pribadi. Sore ini langsung saya cairkan, saya serahkan ke jenengan, nanti tim saya. Bendaranya sinten?
Mas Dwi. Ya nanti saya tambahin 50 juta dari saya. Alhamdulillah. Para teman-teman ini saya berjanji, ini bukanlah yang terakhir. Semoga saya tetap masih diberi kekuatan sebelum nanti menjelang coblosan. Insya Allah saya akan kembali lagi ke Purwasri, tidak dalam agenda kampanye, tidak dalam agenda apa-apa, tapi dalam agenda saya bekerja. Karena dalam periode pertama saya banyak yang bilang, Mas Bub, oh nggak kampanye toh Mas Bub, nggak ini nggak itu. Enggak lah, sudah saya dikasih mandat sama jenengan semua untuk kerja kok. Saya tak kerja dulu aja sampai nanti masa kampanye pun juga saya tetap akan kerja. Sudah itu, kalau soal nanti saya dipilih lagi atau enggak itu kan sudah garis tangannya Gusti Allah. Saya pikir gitu aja. Kalau kita cekap mekaten, bu pilih wonten salah, kalau nyuwun pangapunten ingkang kathah. Semoga panjenengan semua sehat, semua panjenengan yang hadir di sini diberikan kebahagiaan, dan yang paling penting selalu bersyukur dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Matur sembah nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana menerbangkan drone pertanian untuk melakukan penyemprotan herbisida. Herbisida sendiri adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma, seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Mas Bub mengungkapkan Purwoasri memang hari ini menjadi salah satu lumbung pangannya Kabupaten Kediri, dan hampir dari jumlah total produksi yang ada di Kabupaten Kediri, 17 hingga 20% itu asalnya dari Kecamatan Purwoasri. Mas Dito, sapaan akrabnya, mengungkapkan dari sekitar 145.000 petani di Kabupaten Kediri, mereka yang berasal dari kalangan milenial terbilang masih rendah, yaitu berkisar 8%. Dengan adanya teknologi drone untuk pemupukan dan penyemprotan ini, Mas Dito berharap kalangan milenial bisa tertarik untuk ikut mengembangkan salah satu sektor prioritas di Kabupaten Kediri tersebut. Ya, yang saya senang di Purwasri ini bahkan sudah ada teman-teman petani yang sudah punya kesadaran akan tani organik dari tahun 2016. Lalu di sini juga sudah ada KUB, yang mana di KUB tersebut sudah mulai profesional. Profesional artinya mereka punya, jadi kayak saya tadi mau ada kepemilikan, mereka jual per lembar sahamnya itu Rp500.000. Itu nanti untuk mereka kelola untuk mengembangkan pertaniannya. Jadi saya rasa Purwasri memang hari ini menjadi salah satu lumbung pangannya Kabupaten Kediri, dan hampir dari jumlah total produksi yang ada di Kabupaten Kediri 17-20% itu asalnya dari Purwasri. Di kesempatan yang sama, Kadis Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Anang Widodo menyatakan drone yang diberikan awalnya 5 unit. Anang Widodo menambahkan awal mula memakai drone dari teman-teman sepakat untuk mengembangkan unit pelayanan jasa usaha yang mempunyai hak kelompok tani. Untuk diketahui karena dulu itu petani kurang mengenal apa itu drone, yang mana drone lebih efektif. Cuma butuh waktu 15-20 menit kalau pakai sprayer tangan itu memakan waktu 2 hari. Drone hari ini yang diberikan itu ada 5 drone. Hari ini diberikan 1, minggu depan datang dari pabrik 4. Jadi teman-teman ini ada drone, ada rotari, ada traktor roda 4. Itu sebenarnya kita sekarang itu mengembangkan itu unit pelayanan jasa alsintan. Jadi kayak unit usaha tapi punya kelompok tani, Mas. Jadi petani itu sudah bisa menghasilkan uang. Contoh drone ini sudah sepakat kalau di umum. Jadi banyak sekarang provider drone swasta. Itu kalau 100 ru itu biasanya Rp50.000. Itu teman-teman menyewakan hanya Rp30.000. Kesiapannya bagaimana? Sejak 2 tahun lalu kami sebenarnya melatih petani-petani muda. Jadi tadi yang operator drone itu sebenarnya mereka hasil bimbingan kami di 2 tahun
kemarin sudah. Jadi kami pertimbangan itu karena dulu itu kami awalnya penetrasi itu karena paling yang high cost itu kan promosi ya. Maka Pemkab itu punya drone itu 2, itu kami free pinjamkan. Jadi anak-anak kita punya petani, biar petani familiar dulu. Oh, drone itu lebih efektif. Contoh, kalau 1 hektar itu kalau kita pakai drone kita cuma butuh waktu 15 sampai 20 menit. Kalau kita pakai sprayer tangan itu 2 hari. Belum tadi dari ratanya atau tidak semprotannya. Itu akhirnya petani sangat mengenal. Jadi makanya di sini ada 5, nanti sudah terbagi. Itu sasaran kami kenapa agak banyak di sini? Karena nanti coverage areanya tidak hanya di Purwasri, tapi di Kunjang. Jadi yang paling familiar dan paling banyak tanaman pangan ada di Purwasri dan Kunjang, dan itu bersebelah. Sementara Sutrimo, Ketua Gapoktan Maju 1 Pandansari mengungkapkan apresiasi kepada orang nomor 1 di Kabupaten Kediri itu. Menurutnya, drone ini bisa mempermudah produktivitas petani. Sutrimo menambahkan tidak seluruh petani mengerti tentang penggunaan drone pertanian. Sehingga dengan bantuan ini pihaknya berharap lebih banyak petani di wilayahnya dapat mengikuti kemajuan teknologi yang ada. Serta tadi Mas Dito juga memberikan sumbangan ke KUB sebesar 50 juta rupiah. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dialog sama Mas Bub, Pak. Apa yang diperlukan tadi atau yang dicurhatkan ke Mas Bub? Kenapa, Pak? Ya, 1 tadi kan curhat masalah keluh kesah petani soal harga. 2 masalah pupuk, tapi semuanya sudah terjawab. Dan alhamdulillah petani Purwasri itu kompak. Baik itu dari petaninya, dari kelompoknya, dari gapoktannya, BPP-nya maupun kiosnya, itu alhamdulillah itu sangat kompak sekali di wilayah Kecamatan Purwasri. Jadi makanya Purwasri ini memang salah satu lumbung pangan di Kabupaten Kediri dari segi pangan. Mengapa? Karena 1, Kecamatan Purwasri itu luas memang. 2, penghasil pangannya itu padi, jagung. Ada yang padi, jagung. Ada yang padi. Itu di Kecamatan Purwasri. Terkait bantuan drone mungkin Pak seperti apa, Pak? Untuk bantuan drone saya sangat terima kasih Mas. Sudah diupayakan oleh Dinas Pertanian melalui resesnya Bu Reni, Mas. Berapa, Pak? Jumlah 5, tapi yang sudah terrealisasi masih di Gapoktan Maju 1 Desa Pandansari. Yang lainnya belum. Gapoktan apa? Maju 1. Maju 1. Peduli kesejahteraan petani, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Di era modern, urbanisasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Seiring pesatnya pertumbuhan kota, desa-desa justru kehilangan kekayaan lahan pertaniannya. Tren ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri menjadi lumbung pangan masyarakat Kediri, khususnya Kecamatan Purwoasri dibilang berhasil mempertahankan di sektor ketahanan pangan. Tim Liputan, The Hot TV.